Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan.
Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM.
hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari.
Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi.
Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026.
Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi.
Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026.
Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan.
Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal.
Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong.
Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan.
Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM.
hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari.
Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya, masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi.
Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi. Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu, Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026.
Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026. Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku telah mendatangi sedikitnya 3 SPBU berbeda, namun seluruhnya kehabisan stok Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kendaraan menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite tidak tersedia. Masyarakat berharap distribusi Pertalite segera kembali normal agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Fenomena kosongnya Pertalite di sejumlah daerah ini muncul hanya beberapa hari setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di lapangan. Sejumlah pengendara berharap distribusi BBM subsidi tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun tambahan beban biaya akibat beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina Persero untuk membuka secara transparan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi kepada publik. Ratna menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian tersebut. Legislator PKB itu menilai lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32% menunjukkan kuatnya tekanan biaya energi global sekaligus semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan berbagai skema subsidi energi.
Namun demikian, menurut Ratna, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi kepada masyarakat. Ratna mengaku banyak menerima respons masyarakat yang terkejut dengan besarnya kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Ratna menjelaskan sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Apabila biaya distribusi meningkat, harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran berpotensi ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tambahan terhadap daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan inflasi nasional. Karena itu Ratna meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi agar dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin meluas. Selain itu, edukasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dan komprehensif akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai menimbulkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah memprediksi lonjakan permintaan Pertalite usai harga Pertamax naik signifikan. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan memicu antrean panjang kendaraan dan memaksa pengendara berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara serentak mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun News, kekosongan stok Pertalite mulai dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan, SPBU Kebomas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, serta beberapa SPBU di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di salah satu SPBU kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pagi ini Jumat 12 Juni 2026, pengumuman mengenai kosongnya Pertalite terlihat tertempel di beberapa area SPBU. Selain itu, petugas juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Pertalite sedang dalam proses pengiriman. Pantauan di lokasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan suasana SPBU yang lebih lengang dibanding hari-hari biasanya. Tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM. Hanya beberapa kendaraan yang tampak mengantre di jalur Pertamax. Sejumlah pengendara, khususnya pengemudi ojek online, mengaku terpaksa membeli Pertamax karena tangki kendaraan mereka sudah hampir kosong. Salah satu pengemudi ojek online mengaku terpaksa mengisi Pertamax agar kendaraannya tidak mogok sebelum kembali mengisi Pertalite di SPBU yang memiliki stok. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Sementara itu, petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan stok Pertalite habis sejak Jumat pagi dan belum diketahui kapan pasokan baru akan datang. Dampak serupa terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Antrean panjang kendaraan roda 2 terlihat di SPBU Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kamis 11 Juni 2026.
Selain karena beberapa SPBU lain mengalami kekosongan stok Pertalite, pengisian BBM di lokasi tersebut juga hanya dilayani satu petugas sehingga memperlambat pelayanan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lebih dari 15 menit hanya untuk mendapatkan sekitar 2 liter Pertalite. Salah satu kurir paket mengaku heran karena sejumlah SPBU di Gresik mengalami kekosongan BBM subsidi secara bersamaan. Ia berharap Pertamina dapat memperlancar distribusi Pertalite agar masyarakat tidak perlu menumpuk di satu SPBU. Ia juga mengaku enggan beralih ke Pertamax karena harga jualnya yang kini jauh lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU bernama Rahmat menjelaskan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh satu petugas karena petugas lainnya sedang beristirahat. Kelangkaan Pertalite juga dikeluhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal